Jadi kita tunggu aja sidang tanggal 24 karena di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Seperti itu. Dan siap lahir batin untuk sidang tanggal 24 jam 11 siang. Jadi kita tunggu aja sidang tanggal 24 karena di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Tidak benar bahwa pengacara itu membela yang salah. Pengacara itu adalah membela agar proses hukumnya sesuai dengan perbuatan. Itu arti pengacara. Mahmid, ya. Jadi kalau menurut kami ya, kita bicara hukum ya, karena saya advokat gitu, bukan alpukat. Bayangkan aja, saya seorang advokat, dibilang di luarnya dia itu adalah alpukat, kan lucu. Nah itu maksud saya itu. Penghinaan betul. Dan saya malah berencana sama tim hukum saya, dan kemungkinan akan kami lanjutkan itu dengan mengirimkan somasi kepada pihak mereka. Itu aja sih, Pak. Kenapa BPOM tidak speak up bahwa produk dari ini memang bermasalah? Betul. Karena asal-usul, kan tadi saya bilang dari pembukaan, asal-usul uang kan dari dia. Betul nggak? Karena nih kita ngoceh-ngoceh, kan gitu. Akhirnya dia berusaha cari orang melalui Oki, melalui Mail, untuk nutup mulut di kita. Itu kan hierarkinya. Sehingga adalah kesepakatan 4M tersebut, kan gitu. Nah, uang ini uang siapa? Uang bagaimana? Perolehnya dari mana? Sumbernya dari apa? Kan begitu dong. Kenapa di ujungnya dituduh TPPU? Betul nggak? Betul, Bang. Jadi ini bisa jadi bumerang buat setelah ya, Bang. Sudah pasti. Makanya Bang Fahmi itu kan pede. Siap. Menurut abang kenapa sih kalau memang yang siapa kita tahu ya, ketika kita maksudnya saya yang beri uang untuk itu, saya kena dan yang itu kena. Kenapa kok di dalam kasus itu si yang memberi uang itu kok nggak kena, Bang? Ya, karena Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang perseteruan memuncak. Nikita Mirzani siap guncang sidang lawan Reza Gladys dengan bukti baru. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. agar tidak jadi buyers, jadi bias, sehingga orang sebelah itu kayak kepanasan. Bayangkan aja, saya seorang advokat, dibilang di luarnya dia itu adalah alpokat, kan lucu. Nah itu maksud saya itu. Penghinaan betul. Dan saya malah berencana sama tim hukum saya, memang dia tidak sebut nama, tapi itu menyangkut profesi saya sebagai advokat. Itu tidak tutup kemungkinan pelecehan kepada profesi saya. Betul. Dan itu bukannya delik aduan, tapi itu adalah delik umum. Siapapun yang merasa berprofesi sebagai seorang advokat, dengan ada statement yang dikeluarkan oleh kuasa hukum dari pihak sebelah itu jelas menyakiti hati nurani. Saya mendapatkan profesi advokat itu berdarah-darah. Oke, jadi kita dari saya pribadi, kalau dibilang indikasi prematur, kita nggak bisa bilang seperti itu. Terbukti hari ini sudah jadi terdakwa. Bukan lagi tersangka,
bahkan sudah jadi terdakwa. Nah, kalau kita berangkat di awal, yang menarik itu kan adanya tindak pidana pencucian uang, yang menurut saya yang menarik. Kalau terkait pasal KUHP yaitu pemerasan 368, itu kan harus betul-betul dibuktikan bagaimana cara seseorang itu melakukan satu tindakan pemerasan itu dengan adanya kekerasan. Ya, karena kita tahu kalau pasal 368 itu pemerasan dengan kekerasan sehingga orang itu tidak bisa berdaya dan memang memaksa orang mau tidak mau menyerahkan apa yang diminta. Dan kalau kita rujuk di pasal 368 itu kan ancamannya 9 tahun. Jadi otomatis wajib ditahan. Kalau kita bicara 368 ya. Namun di sisi lain ditambah perberat yaitu dijunto TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah itu kalau kita bicara di pihak kepolisian, sehingga dalam hal berjalan di pihak polisi setelah menetapkan 2 orang tersangka baik Nikita maupun Mail, kalau kita flashback sedikit, itu kan agak kesulitan. Ya, dari 20 hari masa penahanan dari kepolisian, masuk 40 hari, tambahan 30, dan the last minute 2 Juni kemarin, perpanjangan lagi 30. Tapi, seketika jadi P21, kan gitu runtutannya. Betul ya? Betul ya? Nah, jadi berangkat dari situ, setelah P21, maka posisi Nikita sudah menjadi tahanan pihak kejaksaan. Sudah dipindah di rutan Pondok Bambu. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan dibilang prematur, di situ saya kurang sepakat, karena unsur yang di awal dipasang adalah pasal 368. Ditambah pencemaran, ditambah TPPU, makanya nih kita ditahan. Nah, seiring waktu bergulir, ternyata menetapkan seorang tersangka dengan cara yang melawan hukum, itu kan jadi mempersulit atau nanti akan membuat masalah sendiri pada saat pembuktian di persidangan. Yang kita tahu sendiri selama ini bahwa yang dipakai menaikkan status Nikita menjadi tersangka adanya rekaman kan. Jadi kalau kita bisa baca narasi di TPPU itu kan tindak pidana mencuci uang itu kan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta. Nah, asal usul harta itu kan jelas didapatkan adanya pemberian dari pihak pelapor, betul enggak? Betul enggak? Iya Bang, ya Bang. Nah, pihak pelapor itu memberikan sesuatu karena dia punya produk yang memang di-spill sama Nikita, betul enggak? Iya Bang, betul. Nah, ini kenapa bisa masuk ke TPPU, sementara narasi di TPPU itu adalah untuk menyamarkan asal usul uang, asal usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Nah, Nikita kan tidak menghilangkan asal usul, tindakan pidana, tindakan pokoknya kan belum terbukti pemerasannya. Betul Bang, iya ya Bang. Nah itu, jadi betul di sini agak rancu, nanti akan kerepotan itu di persidangan. Gitu loh. Nah intinya apakah sebelah itu bisa membuktikan bahwa itu TPPU atau tidak gitu ya Bang ya? Itu exactly, tepat, itu satu. Dan yang lebih lagi kalau teman-teman penggemar Nikita atau kita masyarakat yang dukung Nikita lebih cerdas, kan di situ katanya disita uang. Ya betul Bang. Ada ya uang 4M ya?
3,5, 4 atau 5? 3, sudah ditarik 3,4, 3,4 Bang. 3,4 M. Nah, pertanyaan berikutnya, nanti dibuka itu sama Fami, dibongkar itu semua. 3,4 ini disita. Kalau sudah disita, itu kan berarti uang kita dong. Ya, siap Bang. Nah, artinya kalau itu jadi bahan barger, yaitu RJ, Restoratif Justice, kan berarti ini kita udah keluar dong dari dulu. Harusnya Bang. Kan nilai kerugian si orang sebelah 4 M. Betul ya? Dan bisa nggak kita berpikir bahwa itu 3,4 M itu sudah disita kan? Jadi itu lagi bisa dicuci gitu Bang. Ya nggak bisa. Makanya tadi saya bilang kan, ini kan tadi pertanyaannya tentang tindak pidana pencucian uang. Berartinya uang disamarkan dong. Betul nggak? Nah, betul. Nah, tapi waktu kemarin ada barang bukti penyitaan, kan sudah ada di polisi 3,4 sama mobil. Ya. Jadi, di mana disamarkannya? Nah, terkagetnya itu Bang, kenapa dijadikan barang bukti dengan uang dengan ada 1 buah mobil ya Bang? Sehingga, apa yang dilakukan Fahmi itu benar, yaitu digugat keperdataan. Tetap berjalan atau gugur juga, Bang? Nah kan otomatis dong. Kan tadi saya udah bicara, kalau TPPU, kan harus predikat krimnya harus jelas dulu. Kalau predikat krimnya gugur, masa masih ada TPPU? Nah, itu. Dan kan tadi saya sudah bilang, teman-teman, masyarakat, jangan mau dibuka, cek, kan ada uang sudah disita, betul nggak? Nah, kalau sudah disita, apalagi kasusnya? Paham. Ngerti ya? Oke, silakan Bang Hos, silakan lanjutkan Bang. Gitu abangku. Nah, jadi kalau saya persempit aja, kalau Perma 1 tahun 56, apabila dianggap ada irisan terkait subjek dan objek, baik pidana dan perdata, wajib hukumnya yang pidana ditunda, wajib. Di hold dulu ya. Betul. Betul. Makanya mesti kita cerdas, irisannya di mana? Biar kita tidak masuk ke pokok perkara. Nanti kasihan kalau jawaban aku ngawur, kan dirugikan itu, orang-orang itu malah senang. Betul. Ada lagi? Ya, itu aja sih saya ingin bertanya. Soalnya setahu saya sih memang begitu. Harus di hold dulu seperti Cocok. Nah, Cocok. subjek itu sama kan begitu. Cocok. Nah, saya berpikir itu kan karena waktu itu Bang Fahmi mendaftar gugatan yang melakukan prestasi tersebut, alasannya kan kita pengen tahu kedudukan alasan 4S itu kurang seperti apa kan. Cocok. Nah, makanya saya kaitkanlah dengan masalah pidananya. Iya. Kalau Perma 1 tahun 56 tuh, ya Perma 1 tahun 56 tuh harus ditunda dulu memang. Iya. Ini saya bingungnya. Saya dapat info tadi tanggal 24 bahwa pidananya akan jalan. Iya, karena sudah P21. Sudah P21. Jadi harusnya pada saat kita ditetapkan tersangka, ini makanya nggak enak lagi saya ngomong dengan segala rasa hormat ya. Harusnya pada saat penetapan tersangka itu masukin gugatan atau pra peradilan. Karena ini sudah P21, sudah ada agenda persidangan ya, makanya tanggal 24 sidang. Tapi itu lebih seru nanti. Seru nanti dia. Iya, karena dia kan tidak ada pendamping, dia sendiri. Buka semua ya Bang? Pasti kan, Buka semua deh ya. pasti kan kita tadi bilang, uangmu uang dari mana, uang siapa saja, uangmu pribadi, dari mana banknya dihadirkan atau tidak. Lalu kenapa TPPU Pak Polisi, nanti kan gituin. Mana ahlinya, oh seram itu, seram. Ya, semoga aja kita nih ngomong menggebu-gebu nih. Mudah-mudahan pengacara nih kita menggebu-gebu juga kayak kita. Seru. Oh, kalau itu klien aku sikat habis tuh Bang. Seandainya gini lah, kalau seandainya pidananya tanggal 24 jalan, apakah
Bisa saja. Bisa saja. Gitu loh. Oke, ada lagi? Aroma panas perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys akan mencapai babak baru dalam sidang perdana yang digelar Selasa 24 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki alias Mail akan duduk di kursi terdakwa. Menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, sang artis dipastikan hadir secara langsung dalam persidangan dan telah mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk menghadapi proses hukum tersebut. Tak hanya kesiapan pribadi, tim hukum juga mengisyaratkan bahwa mereka membawa kejutan ke ruang sidang. Bukti baru yang mereka sebut mengejutkan akan dibuka di hadapan majelis hakim dan masuk dalam materi dakwaan. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys bermula dari siaran langsung di media sosial, di mana Nikita Mirzani diduga melontarkan pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik produk milik Reza Gladys. Dalam upaya penyelesaian, Reza Gladys disebut menghubungi Mail, asisten Nikita Mirzani, untuk mencari jalan damai. Namun komunikasi itu justru berbuntut panjang. Pihak Reza Gladys mengklaim Nikita Mirzani meminta uang tutup mulut senilai 5M. Setelah negosiasi, Reza Gladys disebut telah mentransfer 4M dalam 2 tahap masing-masing 2M. Merasa ditekan dan terancam, Reza Gladys kemudian melaporkan Nikita Mirzani dan Mail ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan TPPU. Setelah proses penyidikan berlangsung, Nikita Mirzani dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum pada 4 Maret 2025. Kini Nikita Mirzani ditahan di Rutan Pondok Bambu sejak 5 Juni, sementara Mail berada di Rutan Cipinang. Mereka menjalani masa tahanan selama 20 hari sambil menanti proses persidangan. Tak tinggal diam, Nikita Mirzani juga mengambil langkah hukum dengan menggugat balik Reza Gladys senilai 100M atas dugaan wan prestasi. Sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan pada 1 Juli 2025 mendatang dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan 2 perkara besar yang saling berkaitan dan melibatkan nama-nama tenar, publik pun menantikan bagaimana babak baru kisah panas ini akan terungkap di ruang sidang. Akankah bukti yang dibawa Nikita Mirzani mengubah arah kasus? Jawabannya akan mulai terlihat pada 24 Juni besok.